Salam olahraga. Salam olahraga. Jumpa lagi. Kali ini kita akan bincang-bincang olahraga, terutama tentang preview sepak bola MU melawan Crystal Palace di pekan ke-36 Liga Inggris. Bung Edi, Ya. pertandingan kali ini cukup krusial bagi MU karena ini pertaruhan untuk bisa memperebutkan peringkat 4 ya. Ya. Ini karena dia posisi cukup tipis, bahkan sama dengan Leicester gitu. Nah, kemarin secara psikologis mereka sedang mungkin terpukul dengan hasil imbang yang tidak maksimal ketika menjadi tuan rumah, tapi gagal menang lawan Southampton. Nah, pertandingan kali ini seperti apa, Bung, menurut Anda? Ya, jadi MU kemungkinan akan melakukan perubahan susunan pemain menghadapi Palace. Karena pada pertemuan pertama kan mereka kalah sekalipun main di kandang di Old Trafford. Waktu itu kalah 2-1. Jadi ya ini kali mungkin giliran mereka akan membalas kekalahan itu. Tapi juga ya membalas kekecewaan sekaligus pada laga sebelum ini melawan Southampton, di mana mereka seharusnya sudah menang, sudah unggul 2-1, tapi kemudian pada injury time babak kedua Michael Boveni membuyarkan semua impian mereka yang seolah-olah angka 3 sudah dalam genggaman, tapi terbuang percuma. Oke, baik. Untuk bisa tampil maksimal kira-kira, bagaimana strategi MU? Apakah akan fight, menyerang, atau artinya mungkin ada strategi khusus ya kita? MU sudah pasti pakai menyerang ya. Dia memang polanya si Solskjaer ini memang permainan menyerang. Kemungkinan dia cuma akan melakukan perubahan susunan pemain. Yang kebetulan di sisi kiri juga dia kehilangan 2 bek kirinya, Brandon Williams sama Shaw. Jadi di situ akan ada pergantian pemain di sisi kiri. Kemudian di tengah juga akan ada kemungkinan prediksi kita itu dia akan melakukan perubahan. Misalnya mungkin Daniel James akan dimasukkan di sebelah kanan untuk membantu serangan. Kemudian di tengah itu kemungkinan nama Fred sama McTominay itu akan masuk susunan. Entah apakah mereka langsung jadi starter atau duduk di bangku cadangan dulu, tapi kemungkinan besar McTominay akan masuk ke tengah. Jadi mungkin kemungkinan besar si Pogba disimpan ya. Oke, melihat calon lawannya Crystal Palace ini, kalau melihat rekor pertandingan setelah restart ini, ini kan beruntun kalah 5 kali kalah. Ya, berbanding terbalik dengan MU yang 5 Betul. kali menang beruntun. Hanya kemarin tersandung kan begitu. Nah, melihat posisi Crystal Palace sebenarnya sudah aman kalau menurut prediksi bahwa dia ada di posisi 14. Nah, apakah ini mudah bagi MU kira-kira? Ya, jadi Palace ini sebenarnya main tanpa beban karena dia sudah aman lah. Dia hanya perlu untuk bertahan di Liga Utama. Jadi ya nyaris tanpa beban lah. Kalau menang syukur, nggak menang nggak apa-apa gitu loh. Tapi ya namanya dia sebagai tuan rumah tentu dia juga ingin menang, apalagi kebanggaan tersendiri jika mampu mengalahkan tim sekelas Manchester United. Nah, sementara bagi tekanan psikologis itu justru ada di pihak United karena dia berjuang untuk harus masuk di 4 besar untuk lolos ke kualifikasi champion musim depan. Nah, melihat sisa pertandingan ini, Bung, dengan poin yang sama dengan Leicester, kira-kira seperti apa ini rivalitas kedua tim untuk berebut posisi 4 misalnya? Ya, jadi MU harus memenangkan 2 pertandingan sisa setelah ini ya. Ini dia harus menang juga. Imbang pun akan sangat merugikan bagi United karena mana tahu di pertandingan yang lain Leicester menang. Berarti kan terjadi selisih poin lagi kan, dia sudah jadi lebih berat lagi untuk mengejar posisi itu. Jadi dia memang harus menang. Kemudian dia yang berikutnya dia harus menghadapi Aston Villa. Aston Villa juga sekarang kan dibesut sama mantan pelatih mereka sendiri. Jadi memahami bagaimana permainan MU. Sehingga kalau dia
terganjal kali ini, kemudian nanti sama Aston Villa dia kesulitan, terakhir dia harus berhadapan dengan Leicester. Nah, itu menjadi pertandingan penentuan. Ya. Oke. Baik. Kira-kira Bung, prediksi Bung Edi kira-kira untuk pertandingan kali ini hasilnya seperti apa? Bagaimanapun ya rata-rata para penggemar sepak bola, saya pikir para pengamat juga akan memberikan dukungan kepada Manchester United. Maksudnya ya secara apa namanya, kemampuan kedua tim ya Manchester United jauh di atas. Jadi ini kemungkinan menurut prediksi suryakepri.com United akan unggul dengan skor 3-1. 3-1. 3-1. Oke. Bung, ini di luar pertandingan itu dengan Manchester City kan dicabut ini. Dicabut terpecah. Ini akan menjadi motivasikah bagi MU untuk seperti gengsi bagi wakil Manchester gitu? Enggak juga. Kalau MU sendiri sih apa namanya enggak berkomentar soal itu. Kalau yang berkomentar soal City itu kan cuman Liverpool sama apa namanya Spurs. Kalau MU sih enggak. MU ini sebenarnya juga masih punya pintu lain untuk masuk ke Liga Champions dengan syarat dia menjuarai Liga Eropa dan dia berpeluang untuk sampai ke final musim ini. Jadi kalau dia nggak masuk lewat sini pun dia masih ada pintu lain, masih ada pintu lain untuk masuk. Sebenarnya kemarin lebih mudah seandainya Chelsea itu tidak mencabut larangan bertanding 2 musim terhadap City. MU sudah sangat mungkin sangat berpeluang untuk lolos ke champion musim depan. Baik, Bung. Demikian bincang-bincang sepak bola kita bersama Bung Edi Mesak, editor Surya Kepri. Lain kesempatan kita akan bincang-bincang lagi tentang pertandingan sepak bola yang lebih menarik lagi. Salam olahraga, Bung.